Bayangkan kalau tiba-tiba jiwa kamu tertukar dengan ayahmu sendiri, bukan cuma harus menghadapi hidup orang lain, tapi kamu juga terjebak di situasi gila, ayahmu harus berkencan dengan pacar kamu. Inilah kisah kocak dan mengharukan dari film Korea Daddy You Daughter Me. Yuk, mulai ceritanya. Seorang pria bernama Sang Tae, seorang ayah, tinggal bersama istrinya, Hwa Jeong dan putri mereka, Do Yeon, yang masih seorang siswi SMA. Sebagai seorang remaja, Do Yeon masih mencari jati dirinya dan menginginkan ruangnya sendiri, meskipun dulunya ia sangat dekat dengan ayahnya saat masih kecil. Hal ini membuat Sang Tae sangat emosional saat memikirkannya. Kini mereka menjalani hidup masing-masing, dan meskipun mereka bertemu setiap hari, Do Yeon tetap menjaga jarak dari ayahnya. Suatu hari saat Do Yeon berjalan pulang dari sekolah, ia bertemu dengan seorang cowok yang sangat lucu dari sekolahnya, Jong Won. Jong Won mengajaknya untuk bergabung dalam audisi menyanyi karena ia tahu Do Yeon sangat berbakat. Do Yeon menjadi malu-malu karena ia sangat menyukai Jong Won, tetapi kemudian Sang Tae muncul dan merusak suasana. Do Yeon dengan cepat bergegas menghindari ayahnya. Malam itu, seluruh keluarga pergi menemui kakek yang sedang sakit. Hwa Jeong, istri Sang Tae, ingin tinggal dan merawatnya, jadi ia menyuruh Sang Tae dan Do Yeon untuk pulang. Do Yeon tidak ingin pergi bersama ayahnya, jadi ia memutuskan untuk berjalan kaki sendirian. Sang Tae mengikutinya dan mencoba berbicara dengannya. Ia menyuruhnya untuk fokus pada sekolahnya dan tidak menjalin hubungan apapun. Do Yeon merasa kesal dan memakai headphone-nya, yang membuat Sang Tae sangat marah sehingga ia melemparnya ke tanah dan memecahkannya. Ia mengatakan bahwa ia bekerja keras setiap hari, dan ingin Do Yeon setidaknya menghormatinya. Tiba-tiba, kakek muncul dan memberitahu mereka tentang mitos pohon Geno di depan mereka, bahwa jika kamu meminta sesuatu di depannya, permintaanmu akan terkabul. Setelah pertengkaran besar, mereka akhirnya pulang bersama. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun satu sama lain, sampai mereka dikejutkan oleh sebuah mobil yang tiba-tiba berbelok. Sang Tae berhasil menghindari mobil itu tepat waktu, tetapi ia tidak melihat mobil lain melaju kencang ke arah mereka. Kemudian, kecelakaan yang tak terhindarkan terjadi. Singkat cerita, Sang Tae terbangun di rumah sakit dengan luka di kepalanya. Ia sangat terkejut ketika mendengar suaranya yang dalam di meja resepsionis saat ia berbicara. Ternyata ia dan Do Yeon telah bertukar tubuh. Do Yeon dalam tubuh ayahnya tidak bisa mempercayainya, begitu juga Sang Tae. Bingung dan ketakutan, mereka berdua meninggalkan rumah sakit dengan taksi. Do Yeon terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini pasti mimpi. Ternyata Sang Tae membawa mereka menemui seorang psikiater, teman lamanya, Dr. Jin. Ketika Sang Tae mencoba meyakinkan dokter, Jin dengan berbagi cerita, memalukan dari masa SMA mereka, dokter itu hanya tertawa dan menganggapnya sebagai lelucon. Sang Tae kemudian mencoba membeli bir untuk menenangkan sarafnya, tetapi kasir tidak mau menjualnya kepadanya karena ia terlihat seperti seorang gadis muda. Kasir itu sepertinya tidak percaya sepatah kata pun yang diucapkan Sang Tae. Sang Tae dan Do Yeon memutuskan untuk tidak memberitahu Hwa Jeong tentang apa yang terjadi di rumah, tetapi Hwa Jeong menjadi curiga ketika ia melihat mereka bertingkah aneh. Untungnya, kecurigaannya hanya karena ia mengira Sang Tae telah memberi Do Yeon sejumlah uang, sehingga Do Yeon menjadi sedikit lebih ramah. Ketika Do Yeon kembali ke kamarnya, ia memeriksa ponselnya dan melihat pesan dari Jong Won yang mengingatkannya tentang audisinya. Sebelum tidur, Do Yeon berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan atas kesalahan-kesalahannya, dan berharap ketika ia bangun keesokan harinya, ia akan kembali ke tubuhnya sendiri. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Setelah mencari di buku dan internet, tidak ada info tentang pertukaran jiwa. Kemudian mereka ingat apa yang memicu semua ini. Mereka sadar bahwa mereka bertengkar hebat di depan pohon gu, sama seperti mitos yang diceritakan kakek. Jadi mereka menelepon kakek. Kakek mengatakan bahwa jika mereka mendapatkan apa yang mereka minta, itu hanya akan berlaku selama seminggu, selama mereka tidak bertengkar setelah itu. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Jadi Sang Tae mengatakan mereka harus melanjutkan hidup. Do Yeon disuruh pergi ke kantor dan Sang Tae ke sekolah, karena jika Sang Tae dipecat atau Do Yeon dikeluarkan dari sekolah, Hwa Jeong mungkin akan pergi. Keesokan harinya, saat menuju tempat kerja dan sekolah, mereka saling bertukar saran tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Do Yeon meminta ayahnya untuk berhati-hati dengan cara bicaranya agar tidak mempermalukannya di sekolah. Ia juga menyuruhnya untuk tidak mengikuti audisi menyanyi.
Sementara itu, Sang Tae menyuruh Doyon untuk tidak terlalu menonjol di kantor. Mereka juga bertukar ponsel agar lebih mudah menghubungi teman dan rekan kerja mereka. Singkatnya, Doyon pergi ke kantor ayahnya dengan panduan di ponselnya dan mulai mencari meja ayahnya. Ia mengira ayahnya adalah orang penting di kantor, tetapi ia sebenarnya hanya bekerja di divisi promosi produk kecantikan. Muhammad, ia mulai mengenali beberapa rekan kerja ayahnya, termasuk seorang pria bernama Jeong Min. Selama rapat untuk menyusun artikel tentang sebuah produk, Jeong Min menegur Doyon karena bermain ponsel daripada memperhatikan. Untungnya Doyon bisa mengatasi situasi itu, karena ia adalah seorang gadis muda yang sering menggunakan kosmetik. Doyon melakukan beberapa perubahan pada model produk yang dipilih oleh ayahnya. Setelah bekerja, Doyon tidak bisa langsung pulang karena mereka harus menjamu seorang klien. Jadi, suka atau tidak suka, Doyon harus ikut bersama mereka untuk mengajak klien keluar untuk minum dan berkaraoke. Klien itu menjadi sangat marah karena Doyon tidak mau minum, dan ia bahkan mengancam tidak akan menandatangani kontrak jika ia tidak bernyanyi. Doyon melakukan sesuatu yang lain untuk memeriahkan acara itu. Ia mengguncang karaoke dan bahkan mendapatkan skor tinggi. Klien yang terlihat mabuk melampaui batas dengan mencoba melecehkan Christine, salah satu karyawan. Rasa takut melumpuhkan rekan-rekannya, khawatir bahwa campur tangan mungkin akan membahayakan kontrak mereka, tetapi Doyon, yang tidak terpengaruh, mengambil langkah berani. Ia diam-diam merekam insiden itu, menciptakan bukti yang tak terbantahkan, dan pemikirannya yang cepat mengakhiri pelecehan itu. Saat di sekolah, Sang Tae mulai terbiasa dengan rutinitas sekolah putrinya. Ia mencoba mencari beberapa siswa pintar untuk bergaul, tetapi ia lupa bahwa Doyon sudah punya sahabat bernama Nayun, yang adalah seorang pembuat onar. Nayun mendorong Doyon untuk berkencan dengan seorang cowok bernama Jongwon. Ketika Sang Tae mendengar tentang Jongwon, ia menjadi sangat penasaran dan akhirnya pergi ke audisi yang diadakan Jongwon. Meskipun Doyon telah menyuruhnya untuk tidak melakukannya, Sang Tae secara mengejutkan mengguncang audisi dengan gitarnya dan benar-benar mengalahkan semua peserta lain, bahkan membuat Jongwon terkesan. Ketika Doyon kembali dari bekerja, ia sangat lelah. Ia tidak berpikir ia telah melakukan banyak hal hari itu, tetapi ketika ia melihat wajah ayahnya dengan kerutan dan garis di seluruh wajahnya dengan tas kerjanya yang tua, ia sadar bahwa ayahnya telah bekerja sangat keras. Doyon dan Sang Tae bertemu di rumah dan berbicara tentang hari mereka. Doyon terkejut mendengar bahwa Sang Tae telah mengikuti audisi, dan Sang Tae juga terkejut melihat Doyon menari di tempat karaoke. Mereka tidak bisa bertengkar, jadi mereka saling memuji. Suatu hari Sang Tae berganti dari rok pendek ke celana panjang karena ia tidak menyukainya. Sementara itu, di tempat kerja, Doyon mendapat masalah dengan bos ayahnya, Myung Hyun, karena video yang ia buat. Ia menegurnya dan mengatakan bahwa ia telah membahayakan hubungan mereka dengan klien. Doyon menjelaskan ia membela Christine dari pelecehan, tetapi Myung Hyun mengatakan itulah yang terjadi dalam bisnis. Ia mengatakan ia seharusnya menanganinya dengan cara yang berbeda. Ia menyuruhnya untuk menghapus video itu dan meminta maaf atau ia akan dipecat. Di sekolah, Sang Tae berjuang dengan pelajarannya. Jadi ia meminta teman Doyon yang cerdas, Min Ah, untuk mengajarinya sebagai ganti riasan dan uang tunai. Min Ah ragu-ragu, tetapi ketika ia melihat Sang Tae mendapat masalah dengan guru, ia akhirnya setuju untuk membantunya. Malam itu, Min Ah datang untuk belajar, tetapi kehadiran Nayun mengganggu Sang Tae yang mencoba fokus pada pelajarannya. Nayun juga mengeluh tentang ayahnya yang selalu mengganggunya, meskipun ia sudah memberitahunya bahwa ia sedang sibuk dengan kelompok belajar. Min Ah, di sisi lain diabaikan oleh orang tuanya. Sebagai seorang ayah, Sang Tae mengerti bagaimana perasaan mereka berdua. Sementara itu, karena Doyon telah membantunya sebelumnya, Christine mengajak Doyon keluar ke sebuah bar bersamanya. Ia merasa tidak enak karena Doyon mendapat masalah dengan bos karena mencoba membantunya. Kemudian Doyon penasaran dengan cat kuku yang dipakai Christine, dan obrolan kecil tentang cat kuku itu akhirnya membuat mereka menjadi teman. Setelah bergaul dengan Christine, Doyon pulang dengan banyak tas belanja. Hwa Jeong dan Sang Tae tidak senang tentang itu. Sang Tae mengatakan, ia mencoba menjadikan Doyon siswa yang baik di sekolah, dan tidak ingin ia menghabiskan semua uangnya untuk dirinya sendiri. Singkatnya, ujian dimulai. Meskipun ia belajar keras, Sang Tae masih berjuang dengan soal-soal. Pada saat ujian berakhir, ia hanya berhasil menjawab satu soal, dan bahkan tidak yakin tentang yang satu itu. Sementara itu, di kantor, Jeong Min menarik Doyon ke samping untuk mengobrol pribadi.
Ia mengaku bahwa ia merasa cemburu dengan betapa dekatnya Doyeon dan Christine, meskipun Christine dulu membenci Sang Tae dan bahkan meludah di kopi paginya. Jeongmin meminta bantuan Doyeon untuk menjadi lebih dekat dengan Christine, dan sebagai seorang wanita, Doyeon tahu persis apa yang harus disarankan untuk membantunya. Doyeon bertanya tentang ujian pagi itu ketika mereka di rumah. Sang Tae mengatakan semuanya berjalan dengan baik. Kemudian mereka bertukar ponsel dan Doyeon sangat bersemangat ketika ia melihat bahwa Jongwon telah mengajaknya kencan. Ia memohon ayahnya untuk pergi menggantikannya, tetapi Sang Tae tidak terlalu tertarik dengan ide itu. Sang Tae sedih ketika ia mengetahui ia membuat putrinya berada di peringkat kedua dari belakang di kelasnya, tetapi ia sangat terkejut mengetahui Min Ah sebenarnya berada di posisi paling bawah. Ternyata ia selalu berada di posisi paling bawah. Penampilan bisa menipu, dan Sang Tae sadar, ia seharusnya tidak langsung mengambil kesimpulan tentang Min Ah. Ia dan Nayun memberi Min Ah beberapa dukungan. Min Ah berpikir, mungkin ia memang tidak cocok untuk hal-hal di sekolah. Karena nilai buruknya, Sang Tae mendapat teguran dari guru. Ia mengakui kesalahannya, dan mengatakan ia akan bekerja lebih keras. Tetapi kemudian, guru itu langsung menelepon orang tua, untuk mengatakan bahwa nilai Sang Tae telah turun. Di kantor, tim Sang Tae sedang bersiap-siap untuk promosi penjualan di TV, tetapi ada kesalahan teknis, jadi tim bisnis meminta Christine atau Jeongmin untuk tampil di TV. Karena keduanya gugup di depan kamera, mereka meminta Doyeon untuk mengambil alih. Itu adalah kejutan bagi Hwa Jeong, terutama Myung Hyun, yang menonton dari kantor. Doyeon terpaksa tampil di udara, tetapi ia melakukan pekerjaan yang hebat dalam menjelaskan produk-produk karena ia tahu banyak tentang produk mereka. Semua orang, termasuk rekan-rekan Sang Tae, terkesan dengan penampilan Doyeon. Setelah mengetahui Sang Tae gagal ujian, Doyeon datang dan bertingkah persis seperti ayahnya dulu ketika ia gagal ujian, hampir seperti ia ingin menunjukkan kepada Sang Tae bagaimana rasanya. Sang Tae tidak bisa menanganinya dan meninggalkan kantor guru. Mereka berdua berbicara dan saling menghibur. Doyeon tahu bagaimana perasaan Sang Tae di kantor, dan Sang Tae mengerti apa yang sedang dialami putrinya di sekolah. Tapi meski begitu, Doyeon tetap membuat ayahnya berjanji untuk menebus kegagalan ujiannya dengan pergi kencan dengan Jongwon. Awalnya Sang Tae menolak, tetapi ia akhirnya harus membantu Doyeon pergi kencan dengan Jongwon. Malam itu, ia ikut bersama Jongwon saat mereka pergi ke toko musik vintage yang menjual kaset-kaset tua, sementara Doyeon mengawasi dari luar. Untungnya, kencan itu berjalan dengan baik karena kecintaan Sang Tae pada musik lama membuatnya terlihat seperti ia tahu banyak tentang itu. Dalam perjalanan kembali, Sang Tae sangat lelah dan akhirnya tertidur di bahu Jongwon. Itu agak canggung, jadi Sang Tae cepat-cepat bangkit untuk menghindari membuat situasi menjadi lebih tidak nyaman. Ketika mereka turun dari bus, Jongwon ingin mengatakan sesuatu, tetapi dari kejauhan Doyeon berpikir Jongwon akan mencium ayahnya, jadi ia bergegas untuk menghentikannya agar tidak ada yang bingung. Ia dengan cepat mengatakan ia adalah Sang Tae. Kemudian ia memberikan persetujuannya kepada Jongwon, tetapi itu sebenarnya untuk keuntungannya sendiri. Doyeon sedih karena itu adalah kencan pertamanya, tetapi ayahnya yang menjalaninya. Sang Tae kemudian menyuruhnya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Jongwon dari lantai atas untuk membuatnya merasa lebih baik. Karena itu, Doyeon mengucapkan terima kasih padanya, kata-kata yang sudah lama tidak ia dengar. Keesokan harinya, Sang Tae memberitahu Doyeon bahwa itu adalah rapat besar perusahaannya. Ia telah merencanakannya selama setahun penuh, dan ia sangat berharap ia tidak akan mengacaukan apapun yang telah ia susun. Di sekolah, Sang Tae meminta Doyeon untuk meneleponnya ketika rapat akan dimulai agar ia bisa mendengarkan. Di kantor, tim yang berbeda memamerkan produk mereka kepada dewan direksi. Ketika giliran tim Sang Tae, Doyeon melangkah maju dengan catatan yang telah disiapkan ayahnya. Ia mempresentasikan produk air kecantikan total yang menargetkan remaja dan menggunakan bahan sisa untuk menghemat uang dan menghasilkan keuntungan besar. Ia terkejut betapa mahalnya produk itu pada awalnya. Banyak orang tidak yakin tentang ide baru ini, tetapi direktur sangat mendukungnya. Ia sangat setuju dengannya, dan air kecantikan itu mendapat tanggapan yang sangat positif. Tetapi kemudian seorang siswi SMA yang tahu persis apa yang diinginkan gadis-gadis seumurnya berbicara. Ia mengatakan, ia tidak berpikir produk itu akan berhasil, dan bahwa remaja saat ini tidak mudah dibodohi. Ia menyarankan untuk menjualnya dengan harga lebih murah untuk memenangkan lebih banyak pelanggan.
Sang Tae sangat stres setelah mendengar Doyon di telepon, dan itu tidak membantu ketika bos mengatakan komentar-komentarnya itu keras, meskipun benar. Sang Tae akhirnya menegur Doyon di kantor karena ia khawatir ia dan timnya mungkin akan dipecat. Tetapi Doyon membalas, mengatakan Sang Tae terlalu fokus pada dirinya sendiri untuk menyadari bagaimana semua orang mengucilkannya di tempat kerja. Sang Tae mulai muak, jadi ia menelepon Dr. Jin lagi. Kali ini ia pergi sendiri dan mencoba membujuk Dr. Jin dengan berbicara tentang sejarah mereka. Setelah banyak usaha, Dr. Jin akhirnya mempercayainya. Ia meminta Dr. Jin untuk memberinya saran tentang cara bertindak, tetapi Dr. Jin hanya menyuruhnya untuk memikirkan apa yang sebenarnya diinginkan putrinya. Itulah yang paling penting. Sang Tae akhirnya menyadari bahwa ia tidak memperhatikan kekhawatiran putrinya. Keesokan harinya, Doyon mendapat telepon dari Jeongmin, jadi ia bergegas ke kantor, tetapi ia akhirnya menjatuhkan ponsel Sang Tae secara tidak sengaja. Ketika Sang Tae menemukannya, ia berpikir Doyon marah padanya. Sementara Sang Tae bersantai bermain bisbol untuk menghilangkan stres, ia menemukan pesan suara dari Jeongmin sebelumnya yang mengatakan bahwa seluruh tim mereka telah diberhentikan. Begitu ia tahu, ia bergegas ke kantor. Sementara itu, Doyon memutuskan untuk menghadapi bos. Ia merasa tidak enak karena berbicara sehari sebelumnya menjadi bumerang. Ia memohon bos untuk tidak membubarkan tim, tetapi bos menyuruhnya untuk menghadapi konsekuensi dari apa yang ia katakan. Doyon tidak menyerah, ia mencoba mengejar bos yang sudah pergi dengan mobilnya. Pada saat yang sama, Sang Tae muncul dan secara tidak sengaja tertabrak mobil bos. Sang Tae berakhir di rumah sakit. Doyon merasa sangat buruk karena menyebabkan masalah bagi ayahnya dan tim kantor. Saat ia menunggu ayahnya bangun, ia memeriksa ponsel ayahnya dan melihat bahwa semua fotonya adalah tentang dirinya. Doyon kemudian masuk ke kamar dan mencoba mengobrol dengan ayahnya. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia sebenarnya tidak pernah membencinya selama ini. Ia hanya kecewa pada dirinya sendiri karena tidak memenuhi harapan mereka, tanpa sadar mendorongnya menjauh darinya. Ia meminta maaf untuk itu. Malam itu, pohon gu menjatuhkan sehelai daun yang menyebabkan Sang Tae dan Doyeon kembali ke tubuh mereka sendiri. Di pagi hari mereka bangun dalam tubuh mereka sendiri. Mereka merasa sangat lega dan bahagia karena mereka kembali ke kulit mereka sendiri, dan di atas semua itu, seluruh pengalaman ini benar-benar membantu mengembalikan ikatan hangat antara ayah dan putri. Seiring berjalannya waktu, direktur memberikan lampu hijau untuk menjual produk yang lebih murah, dan itu menjadi hit di pasaran. Sang Tae kembali bekerja, dan pagi itu istimewa, karena Doyon bergabung dengan ayahnya dalam perjalanan ke kantor. Siapa sangka, 7 hari hidup di tubuh orang lain bisa mengubah segalanya? Ayah dan anak yang tadinya selalu bertengkar, kini saling mengerti dan menghargai. Dari situ kita belajar, kadang kita harus melihat dunia dari mata orang lain untuk benar-benar memahami mereka. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.